Assalamualaikum, hai, kami dari kelompok 2 Vicky 1153 dari MAN 1 Kudus akan mempersembahkan tugas video tentang diat dan kifarat. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Nela Masrurah, perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan bab tentang diat dan kafarat bersama Bapak Kiai Haji Nur. Pertanyaan yang pertama, jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir dan ia telah dimaafkan oleh keluarga terbunuh, apakah wajib baginya membayar diat mughalladah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ada pertanyaan ya Mbak ya. Ada orang fakir ini sedang melakukan pembunuhan, dan pembunuhan itu ia telah dimaafkan, kan? Dia itu fakir dan dimaafkan. Maka di dalam keterangan pada kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa apabila seseorang itu telah melakukan pembunuhan dan orang itu kemudian dimaafkan, lalu ia membayar diat, namun pada saat yang sama korban atau keluarga korban itu memaafkan kembali, maka ya sudah bebas. Artinya apa? Ketika ia mampu membayar, ia membayar. Namun ketika ia tidak mampu membayar karena kefakirannya, lalu keluarga korban itu merasa kasihan dan ia kemudian dibebaskan atau dimaafkan untuk tidak lagi membayar dari diatnya itu, maka bebaslah ia karena pengampunan dari keluarga si korban. Oleh karenanya sudah tidak dikenakan lagi karena sifatnya adalah ampunan. Jadi di dasar dari Fathul Mu'in ini menjelaskan seperti itu. Oleh karenanya ini betapa rahmatnya Islam kemudian memberikan satu bentuk pengampunan kepada orang yang melakukan pelanggaran dari diat itu sendiri. Demikian. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersalah membayar diat mughalladah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan? Harus itu. Jadi ketika ia tidak terkena kisos, artinya dia dibebaskan dari hukuman kisos, ia merasa senang karena ia tidak tercederai. Maka seorang pelaku dari pidana tersebut ia harus membayar diat sebagai bentuk rasa terima kasihnya ia terbebas dari diat dan sebagai bentuk ketaatan hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ia terbebas dari satu permasalahan yang harusnya ia dikisos, dia maafkan dari keluarga si korban, maka orang tersebut ada kewajiban membayar namanya diat. Ya, jadi itu tetap harus dibayarkan. Kecuali kembali kepada yang tadi, kalau semua dimaafkan, tidak lagi ya. Tapi selama ia tetap harus membayar, itu dimaafkan untuk urusan kisosnya, tetapi tetap harus membayar. Itu ya. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapat Bapak jika seorang pelaku tidak mampu menunaikan kafarah yang berupa memerdekakan budak muslim atau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apakah yang seharusnya ia lakukan? Kafarat itu sebagai bentuk penebusan terhadap kesalahan yang telah ia lakukan. Misalnya kafarat ia tidak atau melanggar tidak melakukan puasa misalnya. Dalam hal ini bagi seseorang yang ia tidak mampu memerdekakan budak, maka sebenarnya kafaratnya itu dia harus membayar fidyah, karena puasanya juga nggak mampu, memerdekakan budak nggak mampu, maka ia harus mengeluarkan sedekah sebagai bentuk pembayaran fidyahnya itu. Maka fidyah yang ia keluarkan yaitu sejumlah mana ia tidak misalnya berpuasa ya, untuk penebusan puasa di kafaratnya itu 1 hari ia harus membayar dengan setengah kilo beras kurang lebihnya.
lebih baik lebih ya. Jadi tetap ia sebagai pengganti agar ia terbebas dari hukum kafarat ini, karena ia tidak mampu memerdekakan budak atau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut karena alasan kesehatan, namun ia tetap harus mengeluarkan fidyah. Ya, fidyah sebagai penggantinya. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku dapat dituntut dengan hukuman mati. Menurut Bapak, apakah hukuman tersebut sesuai dengan fikih jinayat? Memang al-qatlu bil qatli. Pembunuhan, membunuh itu memang harus dibunuh. Itu dikisos. Sama setara, sekafa'ah sebanding. Namun di sini Islam itu rahmatan lil alamin. Melihat ketika pembunuhan itu apakah disengaja atau tidak sengaja, ataukah pembunuhan itu berencana atau tidak, dan bagaimana latar belakang dari sifat membunuh itu sendiri. Juga adanya pertalian perkerabatan antara si korban dengan si pembunuh itu tadi. Sepanjang keluarga itu memberikan ampunan, maka ia terkena diat. Kalaupun tak mampu membayar diat, maka ia pun terbebas dari diat ketika diberi ampunan oleh keluarga korban. Kisos itu sendiri memang boleh berlaku demi untuk menjaga agar orang ini tidak gampang semudah itu. Maka kisos itu sebagai bentuk upaya agar orang tidak terlalu sembrono kepada pembunuhan. Maka saya setuju untuk pengkisos atau membunuh dengan dibunuh, ya, sesuai hukum kisos itu. Namun di Indonesia ini tidak berlaku karena hukum kita dilindungi dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka negara kita mengatur hukum itu. Sebagai warga negara Indonesia, maka kisos itu tidak berlaku di Indonesia. Kalau di Arab mungkin berlaku di negara-negara Islam. Kita juga harus taat kepada perundang-undangan di satu daerah, al-adah muhakkamah. Di satu daerah itu bagaimana hukum itu diterapkan, maka kita harus menjunjung tinggi. Di mana langit dijunjung, di situ kaki di bumi dipijak. Di Indonesia ini sudah ada namanya hukum KUHP. Oleh karenanya, di Undang-Undang Hukum Pidana di negara kita itu sudah mengatur tentang bagaimana pembunuhan itu sesuai dengan ketetapan yang telah diatur dalam perundang-undangan di negara kita Indonesia. Jadi saya setuju dengan kisos, namun sebagai warga negara yang baik kita juga harus menghormati hukum yang berlaku di negara kita Indonesia. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Ada seorang pemudi telah terlambat kodok puasa beberapa hari pada tahun-tahun yang lalu. Apakah dibolehkan mengkodok puasa saja ataukah harus puasa dan membayar kafarat atau tebusan? Kalau dengan kafarat berupa takarannya. Ya baik Mbak Nela ya. Pemudi yang melanggar untuk tidak melakukan puasa tadi tentunya kan disengaja itu, ya kan? Nah, disengaja ya harus segera mengkodok. Namun bila dia terlalu mengulur-ulur waktu sehingga batas tahun itu telah berlalu sehingga datang Ramadan baru telah datang, maka ia tetap harus membayar kafaratnya. Ya, membayar itu tetap dibayarkan. Ia harus memberikan makan kepada orang miskin atau fakir. Ya, fakir miskin setidaknya ia harus keluarkan setiap harinya itu setengah liter atau setengah kilo kurang lebih. Gitu ya. Jadi satu mud yang kita di negara kita Indonesia itu tetap harus dibayarkan, kurang lebihnya setengah kilo. Jadi kalau sekilo saat ini harga beras itu kalau diuangkan itu 9.000, setidaknya setiap hari harus keluarkan 4.500. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Hukuman apakah yang akan didapat bagi seseorang yang melakukan pembunuhan tersalah di bulan-bulan yang diharamkan? Untuk melakukan pembunuhan pada bulan-bulan yang diharamkan, memang al-qatlu bil qatli. Yang membunuh ya harus dibunuh. Ya, jadi itu lebih berat lagi semestinya. Namun apabila ia juga tidak mampu atau dia mendapatkan pengampunan,
dari si keluarga korban itu, ya, kemudian diberikan ampunan dan harus dibayarkan diatnya, maka ia wajib menyediakan sebagai pengganti dari kisosnya itu adalah 100 ekor unta. Dibayarkan itu, dibayarkan, dan paling rendah usia unta itu harus 3 tahun umurnya. Paling rendah usia unta itu harus 3 tahun. 20 ekor pertama itu antara 3 tahun umurnya unta itu, kemudian 20 berikutnya adalah 4 tahun, dan berikutnya sisanya adalah usia 5 tahun. Artinya unta yang sudah tua. Jadi ini sebagai bentuk agar orang tidak melakukan pembunuhan di bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, 4 bulan haram, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan bulan Rajab itu. Maka 4 ini yang tidak boleh melakukan peperangan atau begitu. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7. Bagaimana hukuman kafarat bagi orang yang melanggar sumpah? Ya. Sumpah dalam bahasa Arab adalah aiman. Seorang yang melanggar sumpah, maka ia harus membayar kafarat. Yang pertama, memerdekakan budak muslim yang pintar, yang bisa berkarya. Percuma dong memerdekakan budak. Nah, sekarang nggak ada budak nih di Indonesia. Di negara luar juga nggak ada budak ini. Nah, sebagai gantinya, karena tidak ada memerdekakan budak, era sekarang sudah nggak ada tahap perbudakan itu, maka sebagai gantinya ia harus memberikan makan kepada fakir miskin, setidaknya 30 fakir miskin, atau memberikan pakaian yang bagus. Pakaian yang diberikan adalah pakaian yang bernilai, bukan sekedar asal-asal pakaian saja. Misalnya baju gamis yang bagus, indah. Nah, ini diberikan kepada mereka yang sebagai bentuk tebusan dari kafarat, karena ia tidak memerdekakan budak, sekarang tidak ada. Gitu ya, sebagai pengganti tadi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Islam adalah agama yang sempurna, sedangkan manusia adalah makhluk yang penuh kelemahan, sehingga berhukum pada kesempurnaan, yaitu Islam jauh lebih baik daripada membuat hukum sendiri, khususnya hukum diet. Apa hikmah yang dapat dipetik jika kita menerapkan syariat diet? Diat itu sebagai pemberikan rasa tali asih duka cita kepada keluarga korban yang telah dibunuh. Hikmah yang diberikan adalah adanya harmonisasi antara kedua belah pihak, antara si korban yang tersakiti ini dengan si pelaku kejahatan yang telah melakukan pembunuhan itu. Sehingga dengan tebusan atau dengan memberikan pengganti diat itu, si korban ini merasa terhibur sebagai bentuk kedukacitaannya ditinggal wafat, ditinggal mati oleh orang yang dicintainya itu. Maka diberikan ini 100 ekor unta. Jadi sebagai bentuk bagaimana tali asih, rasa duka cita yang mendalam itu diganti dengan diatnya itu. Sehingga ketika si keluarga korban ini bisa menggunakan hak atas diat itu sebagai bentuk penghibur laranya, penghibur hatinya itu, sehingga kemudian mereka itu tidak ada dendam berikutnya. Hikmah yang diambil adalah tidak ada dendam di antara mereka. Harmonisasi dan keselarasan di kedua belah pihak antara korban dan pelaku itu tetap baik setelahnya. Tidak ada dendam kelanjutan, tidak ada balasan kelanjutan. Dan itu lebih baik daripada kisos. Kalau di kisos bisa saja memunculkan nanti balasan berikutnya. Tapi ketika diat itu lebih baik karena di sini merasa tenang, tentram, mendapatkan pengganti yang begitu banyak, 100 ekor unta. Itu tidak sedikit uangnya itu. Kalau dirupiahkan berapa itu? Kalau 1 ekor kerbau di sini misalnya ya, unta kalau di sini kita anggap kerbau itu 20 juta. 20 juta ya, itu sampai 2 miliar itu. 2 miliar, jadi satu nyawa itu bisa tebusannya 2 miliar seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Maka ini untuk bentuk harmonisasi, dan ini adalah perintah Allah. Jadi kita menjunjung tinggi dengan perintah Allah tentu lebih baik, dan kita lebih hidup damai dan tentram, tidak menyisakan dendam-dendam berikutnya. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada sore hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin, 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 amin. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.